Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Raud Lorida, dalam dialog Bincang hari ini. Pemirsa, permasalahan mengenai guru honorer tidak kunjung teratasi. Saat ini, guru honorer di Indonesia menghadapi berbagai jenis permasalahan yang menghambat kinerja mereka dalam memberikan pendidikan yang berkualitas kepada para siswa. Guru merupakan pejuang yang patut mendapatkan perhatian khusus dan juga kesejahteraan hidup yang layak dalam kehidupan mereka. Lalu, di tengah kemajuan yang ada, kemudian reformasi pendidikan yang terus berjalan, bagaimanakah nasib guru honorer di Indonesia? Saat ini telah hadir bersama kita melalui ruang virtual Zoom narasumber Bapak Ade Setiawan SOS yang merupakan, Setiawan SOS yang merupakan Koordinator Wilayah Banten FGHN LPSI yang merupakan Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam, Mbak Rida. Apa Sehat, kabar Mbak? nih Pak? Alhamdulillah, baik, baik. Alhamdulillah baik, dan tentunya terima kasih loh Pak sudah meluangkan waktunya. Mungkin ini lagi break mengajar juga ya Pak ya? Iya, betul, betul. Iya, Baru saya turun ini. terima kasih Pak sudah berkenan untuk meluangkan waktunya dan kita nih berbincang-bincang nih Pak terkait dengan guru honorer Pak, khususnya ini di Provinsi Banten. Ya, Mbak ya. Nah, Terima baik. kasih ya. Ya, kenapa Pak? Silakan. Ya. Oke, Mbak, silakan. Oh, baik. Baik, Pak Ade, ya kita langsung aja nih ya masuk ke sesi pertanyaan karena sebenarnya banyak sekali gitu ya hal-hal yang ingin ditanyakan nih kepada Pak Ade yang merupakan Koordinator Wilayah Banten Forum Guru Honorer juga nih Pak. Nah, akhir-akhir ini Pak, berita yang berkaitan dengan guru honorer ini sedang ramai Pak. Istilah cleansing guru honorer ini dengan memberhentikan ribuan guru yang ada di Jakarta ini turut menjadi sorotan bagi beberapa netizen nih Pak ya. Tanggapan Bapak nih mengenai hal tersebut seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Rida ya. Terkait masalah cleansing guru honorer yang ada di DKI Jakarta, Mbak ya. Ya. Memang kalau menurut kami, sebagai forum FGHN LPSI, menurut kita sih nggak etis ya Mbak ya. Kenapa? Karena memang kita itu memang berawal dari guru honorer. Ketika kita ingin mengajar, pasti kita pertama kali melamar di sekolah. Kenapa bisa melamar di sekolah? Karena mungkin ada kebutuhan di situ. Misalkan di sekolah tertentu dia butuh guru fisika. Kalau memang di sekolah itu tidak butuh, nggak mungkin kita bisa melamar ke situ. Ya, pasti semuanya ada kebutuhan ataupun ada kebutuhan yang memang urgent di sekolah tersebut. Nah, kalau memang banyak pemerintah membicarakan, kita nggak tahu. Nah, kalau menurut kita sih, ya mungkin ini dibilang nggak wajar kalau pemerintah memang nggak tahu yang Mbak Hidayah. Kenapa? Pastikan di situ ada pelaporan dari setiap sekolah ketika memang merekrut guru honorer baru. Yang pasti akan ada SK kepala sekolah dan memang akan dibayar oleh dana BOS tentunya. Setiap tahun dana BOS itu pasti akan dilaporkan kepada dinas terkait, yaitu dinas pendidikan. Kalau memang dari guru-guru honorer ini yang merasa kemarin sempat di DKI Jakarta banyak yang dipecat ya. Kalau misalkan saya melihat dari rekan kami yang kemarin sempat juga Mbak Rida, emang kita ketemu dengan P2G di Komisi 10. Oke. Waktu kemarin ini sempat kita ketemu di sana, ketemu dengan Pak Iman kalau nggak salah. Yang kemarin sempat diundang juga di salah satu media TV nasional terkait masalah ada 107 yang sudah melapor di mungkin lembaga ini ya, mungkin hukum ya yang diserahkan oleh P2G. Rata-rata memang mereka ini kan sudah terdata di Dapodik. Yeah. Nah, kalau memang guru-guru ini merasa memang ada cleansing atau diberhentikan atau dipecat, harusnya memang pemerintah itu cobalah memberi langkah atau memberikan solusi yang lebih bijak. Begitu Mbak Rida. Oh,
Baik, terima kasih Pak. Karena kalau kita melihat ya Pak ya, faktanya beberapa sekolah juga masih kekurangan guru ya Pak. Maka dari itu tadi peran guru honorer pun sangat bermanfaat untuk tiap-tiap sekolah yang memang membutuhkan tenaga kerja pendidik. Namun dengan adanya cleansing tersebut nih Pak ya, ini kan akhirnya juga menuai polemik dari berbagai guru-guru yang ada di Indonesia. Nah kalau tadi Pak ini terkait dengan bagaimana polemik guru honorer yang ada di Jakarta. Selanjutnya nih Pak, karena selaku koordinator wilayah Forum Guru Honorer di Banten nih Pak, sebenarnya kondisi guru honorer di Banten ini nih seperti apa nih Pak? Ya, terima kasih Mbak Rida ya. Kalau memang di Provinsi Banten, karena betulan kami juga salah satu koordinator atau pengurus di wilayah Banten, khususnya buat SMA, SMK, dan SKH. Nah, memang notabene kami di forum FGHN LPSI kan lebih fokus pada P1 Mbak ya. Oke. Tapi terkait masalah honorer di Banten, kita memang mempunyai data kurang lebih hampir 4.000 lebih data guru yang memang masuk data BKN. Ya, alhamdulillah memang kami juga dari tahun 2021 yang sudah dinyatakan lulus passing grade sampai saat ini memang sedang berjuang Mbak. Dari tahun 2021, 2022, 2023 memang kondisi Banten belum maksimal mengajukan formasi. Memang terbentur dengan anggaran yaitu untuk tukinnya, memang untuk gaji guru ataupun untuk yang ASN P3K yang memang sekarang kan tidak ada PNS ya, ada ASN P3K itu memang terbentur dengan tukin. Ya, tapi pemerintah Provinsi Banten memang mengusahakan bertahap. Ya, sehingga pada tahun ini alhamdulillah Pemprov Banten membuka formasi ASN P3K untuk tahun 2024 kurang lebih semua OPD 11 ribuan. Sehingga untuk Banten, untuk guru itu kurang lebih mendapatkan formasi yang awalnya sekitar 6.000 lebih, Mbak. Ya, tetapi kami dari Forum FGHN LPSI terus berupaya berkoordinasi sehingga kemarin pada tanggal 13 Mei setelah rakor di Jakarta kalau tidak salah diundang setiap daerah dari kuota 6.873 itu untuk guru memang mengkerucut ya, mengkerucut hingga menjadi formasi kurang lebih sekitar 4 ribuan. Ya. Sehingga di sini ada polemik Mbak untuk kita guru honorer. Ya. Kenapa? Karena guru honorer sebenarnya kalau ngomongin ABK, kebutuhan Banten ini kan kurang lebih semuanya ada 9.193 Mbak. Kalau kebutuhan Banten ya untuk kekurangan ASN di Provinsi Banten. Tapi untuk database yang termasuk dalam BKN tahun 2022 memang ada 4.361. Nah, sehingga dengan formasi sebenarnya aman. Alhamdulillah tahun 2024 ini untuk Banten kita bilang terima kasih kepada pemerintah Provinsi Banten yang sudah mengusahakan maksimal untuk guru khususnya untuk honorer di daerah Banten. Insya Allah mungkin 90% akan terangkat Mbak di P3K tahun 2024 ini. Tapi memang ada sedikit permasalahan. Ya, permasalahannya di mana? Karena kita masih ada sisa P1 sebanyak 1.818 yang terbagi menjadi dua. P1 negeri kurang lebih 760-an dan swasta ini 1.000 lebih. Sehingga kalau kebutuhan Banten ini 4.000 lebih, berarti masih ada minus di situ. Jika memang akan mengakomodir untuk guru di Provinsi Banten. Gitu Mbak. Oh, baik. Jadi memang tadi ya Pak, sudah ada program yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Banten yang memang ditujukan untuk para guru honorer tersebut. Namun masih ada beberapa permasalahan yang mungkin nanti akan terjadi dan tentunya ini juga butuh antisipasi ya Pak, entah itu dari pemerintahan maupun dari para guru honorernya tersebut. Nah, kalau berangkat dari hal tersebut nih Pak ya, apa aja sih Pak yang memang biasanya disuarakan oleh guru-guru honorer yang ada khususnya di Provinsi Banten? Ya, kami sih kalau sebagai guru honorer Mbak, ya paling minta keadilan Mbak. Kenapa? Karena khususnya untuk guru negeri di Provinsi Banten, kita memang untuk masalah gaji aja, maaf,
kita nggak pasti Mbak. Oh. Ya, kita nggak pasti kapan keluarnya, ya, kapan tanggal gajiannya, bahkan tanggal tuh kalau nggak pernah pasti. Kalau untuk masalah PNS jelas tanggal 1 gajian. Tapi Hmm. kalau untuk guru honorer, kita gajian aja untuk honor nggak jelas, keluarnya nggak tepat waktu, kadang di awal bulan, kadang di pertengahan, ada malah di akhir bulan. Bahkan bahkan di anggaran baru malah dirapel. Dan harapan kita sebagai di forum FGHN LPSI meminta kepada pemerintah untuk mencoba mengangkat kita semua, Hmm. khususnya yang ada di data BKN, ya. Dan memang masih ada PR lagi, ya. Pemerintah kemarin sempat saya baca media juga, Mbak. Memang sebuah OPD kurang lebih 5.000 orang itu tidak akan terangkut di P3K 2024. Kenapa? Kan data itu yang 5.000 orang itu nggak masuk di database BKN, Oh. Menpan RB. Mhm. Jadi memang tadi ya Pak ya, hal yang paling pentingnya adalah bagaimana nih terkait dengan peran guru honorer ini dapat disejahterakan dengan baik ya Pak. Karena banyak sekali Pak, kadang sekarang nih statementnya kerjanya serius, gajinya bercanda seperti itu ya. Jadi ini yang kadang selalu disudutkan kepada para tenaga pendidik khususnya di Indonesia. Dan semoga juga ini bisa dievaluasi ya Pak oleh pemerintahan Provinsi Banten khususnya terkait bagaimana nih memberikan kesejahteraan yang layak kepada para guru honorer. Jangan sampai nih, karena kan sekarang ya Pak ada banyak sekali para generasi muda yang melihat bahwa tadi dengan salah satu persoalannya gajinya sedikit gitu ya Pak, nggak mau akhirnya menjadi guru seperti itu Pak. Karena mikir-mikir kayak aduh nanti bagaimana kehidupan dan yang lain-lainnya. Maka dari itu guru sebagai pencetak generasi bangsa ini harusnya lebih bisa diberikan kesejahteraan oleh negara. Nah, selanjutnya nih Pak ya, selain dari perlindungan ataupun pemberi kesejahteraan berkenaan dengan upah kepada guru honorer Pak, apakah ada kebijakan ataupun regulasi lain nih Pak yang perlu dibuat oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak dari guru honorer? Ya, terima kasih Mbak ya. Memang untuk masalah penyelesaian guru honorer, memang alhamdulillah ya Mbak ya, sudah ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara dalam pasal 66 bahwa semua semua non ASN paling lambat diselesaikan pada bulan Desember tahun 2024. Hmm. Nah, di sini memang ada titik cerah Mbak, ketika ada regulasi dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan guru honorer se-Indonesia. Tapi ada problem juga, karena tidak semua daerah membuka formasi. Nah, itu Ya, ini dia. khususnya untuk Banten. Banten alhamdulillah tahun ini kita ngebuka untuk semua OPD 11.000. Ya, untuk guru kurang lebih hampir 6.000, tapi emang yang real di lapangan kita mungkin menjadi 4 ribuan, 4.694. Hmm. Itu yang real di lapangan, karena guru terbagi dua Mbak. Jadi kuota 6.873 itu akan terbagi dua, yaitu Hmm. untuk guru 4.694 dan sisanya untuk tenaga teknis, operator sekolah, TU, mungkin dan perpustakaan. Hmm. Ya. Nah, dengan penataan yang sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini, ya, berarti pemerintah punya kewajiban untuk menyelesaikan paling lambat bulan Desember 2024. Oh. Nah, ini udah ada titik terang. Nah, tapi kalau Banten dibilang masih aman, 90% semua akan terangkat, Mbak, untuk Oh, honorer oke. negeri di sekolah di wilayah Banten. Tapi kita lihat di sekolah lain, ada kemarin teman kita yang dari Tulung Agung, Mbak, Hmm? itu masih ada sisa P1 mungkin ratusan, tapi formasinya kosong, ya, nol. Nah, ini akan jadi polemik, ya, jadi polemik yang nggak akan semua guru honorer se-Indonesia terangkat pada tahun 2024, sedangkan dari Menpan sudah memutuskan paling lambat tahun 2024 penyelesaian dan ASN di seluruh Indonesia. Hmm. Nah, kemudian nih Pak, terkait dengan hal tersebut nih Pak, apa aja sih kira-kira tantangan dan juga peluang peluang yang memang dimiliki oleh guru honorer di Provinsi Banten nih Pak? Ya, untuk peluang, Mbak ya, mungkin untuk guru honorer di Provinsi Banten, khususnya untuk sekolah negeri, memang sudah lega, Mbak. Lega
terkait pemberitaan yang sudah di-share oleh pejabat yang berwenang tentang masalah formasi, tentang oleh PJ Gubernur juga sudah dikuatkan juga tentang formasi yang di Banten. Memang ada sedikit mungkin ada yang mapel gemuk Mbak, ini ya tantangan yang harus coba untuk diberikan solusi untuk pemerintah daerah Provinsi Banten. Memang rata-rata setiap daerah mapel bahasa Inggris tuh gemuk Mbak, sehingga kemungkinan mapel bahasa Inggris ini tidak bisa tercover semua. Tapi kita yakin kepada pemerintah daerah bisa memberi solusi yang terbaik untuk Provinsi Banten. Baik, Bapak. Tak terasa nih Pak ya, sudah 15 menit kita berbincang terkait dengan bagaimana sih kondisi dari guru honorer khususnya di Provinsi Banten. Ada banyak sekali tadi informasi yang sudah kita dapat ya Pak ya, dan tadi juga ada beberapa tuntutan yang disampaikan nih terkait dengan bagaimana untuk mensejahterakan guru honorer. Nah Pak, sebelum menutup perjumpaan kita hari ini nih Pak, boleh nih Pak dikasih closing statement terkait tema kita hari ini, reformasi pendidikan nasib guru honorer. Silakan Pak. Ya, untuk teman-teman seperjuangan guru honorer seluruh Indonesia dan khususnya seprovinsi Banten, dengan patah semangat ya kita sebagai forum di pengurusan FGHN LPSI tetap berjuang untuk teman-teman P1 dan khususnya untuk teman-teman semua guru honorer se-Banten. Kita berupaya memaksimalkan formasi supaya pemerintah bisa mengangkat kita semua dalam formasi ASN 2024. Semoga tidak lama lagi regulasi dari Menpan RB cepat terbit. Semoga regulasi berpihak kepada kita semua sehingga guru honorer bisa merasakan kesejahteraan yang mungkin rekan kita yang ASN sudah pernah merasakan terlebih dahulu. Semoga rekan-rekan semua guru honorer Provinsi Banten tetap terus bekerja dengan ikhlas, profesional, dan tetap semangat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ade atas closing statement-nya hari ini. Pak, saya mengucapkan terima kasih lagi nih Pak ya. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara nih Pak ya. Dan semoga nanti lain kesempatan Pak Ade bisa datang ke Studio Sultan TV, kita berbincang secara langsung. Karena tentunya ya Pak, ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita bahas nih, apalagi berkenaan dengan bagaimana guru yang ada di Provinsi Banten. Saya tutup terlebih dahulu, Pak Ade. Terima kasih atas waktunya. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Ade yang merupakan Koordinator Wilayah Forum Guru Honorer yang berada di Banten. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lorida, dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.